Nah, nah ini disebut dengan lam ta'rif, biasanya ada di awal ayat. Nah ini coba kalau cara bacanya, kalau dia di wasal berarti menghilangkan huruf alif. Nah, makanya disebut dengan apa nih? Hamzah wasal. Kalau ada disambung dengan ayat sebelumnya, nah ini dihilangkan. Kalau ini dibaca atau enggak diwasal, ini alifnya harus dibaca. Nah, bingung kagak ada harokatnya, bagaimana baca ibu? Ada yang suka keter nggak? Coba Bu Yani itu bacanya apa? Orang ada harokatnya. Aduh, bisa aja bisa bisa ujah. Ya orang ada harokat kan lagi orang belajar nahu sorok, ya kan gitu. Nah, ini makanya ada kaidahnya. Nah, ini disebut dengan hamzah wasol. Nah, hamzah yang di wasol. Jadi cara bacanya kalau disambung maka dihilangkan huruf alifnya. Kalau dibaca atau kalau tidak disambung maka ini harus dibaca. Nah, gitu. Maka sini ada 3 rumusan. Ada cara rumusnya. Ini alif lam hamzah wasal ini bisa dibaca fathah. Pertama dia bisa dibaca fathah. Pertama dibaca fathah. Kapan dia dibaca fathah? Nah, yang pertama dia dibaca fathah ketika awalnya adalah alif lam ta'rif. Apa sih alif lam ta'rif, Bu? Yo. Ini alif lam ta'rif. Alhamdulillah, ya. Ar-Rahman. Terus apa? Al-Qari'ah. Jenisnya ada. Nah, itu. Nah, kalau di Al-Quran kan nggak ada ini ya, Bu, iya kan? Itu ditulis apa enggak? Enggak kan ya? Ya kan? Ini pasti ditulisnya yang begini nih, apa ya? Kayak cacing, apa yang begini itu, ada yang begini, ya kan macam-macam ya, ya kan? Pernah belajar nggak Bu yang begini? Belum ya? Gitu. Nah ini disebut dengan apa tadi? Hamzah wasol, ingetin. Kalau yang begini namanya hamzah wasol. Bisa dibaca, kadang dihilangkan, kadang harus dibaca. Misalkan kalau di wasol, Bismillahirrahmanirrahim, hamdu. Nah, jadi alifnya ini dihilangkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkadang ini bisa dihilangkan. Makanya di Al-Quran nggak ditulis dia bentukannya fathah, kasroh atau dhammah. Nah, itu cara bacanya. Cuman ada rumusnya yang utama dibaca fathah. Kapan? Ketika awalannya ada alif lam ta'rif. Nah, ini Bu alif lam ta'rif nih. Alif lam. Nah, ini namanya alif lam ta'rif. Kalau ada alif lam ta'rif pasti dibacanya harus fathah. Nah, itu kaidah yang pertama ya. Dibaca fathah ketika apa? Ketika ada alif lam ta'rif. Nah, pokoknya semua ada alif lam ta'rifnya kalau di awalan pasti dibaca fathah. Nah, contohnya alhamdulillah, al-qari'ah, ar-rahman, al-waqi. Apa lagi yang depannya alif lam? Pokoknya banyak deh. Ya, itu alhaqumut takasur. Cuman terkadang kan banyak Al-Quran, apalagi ketika bacaan kita sholat taraweh, nah itu di wasol. Nah, ini menghilangkan huruf hamzah wasolnya. Ya, misalkan baca Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim.
betah gitu bacanya. Cara wasolnya. Ya, sering wasolnya dibaca alhamdulillah. Tetap kalau di Al-Qur'an mah nggak bakalan ditulis di bentukan fathahnya ya, bentukan harokatnya kasroh, fathah, domah ya, pasti nggak ditulis. Ya, paham ya? Ini namanya alif lam ta tahrif. Paham ya? Kapan dibaca fathah? Ya ini ketika bertemu dengan alif lam ta tahrif. Nah. Kemudian dibaca kasroh. Ini bisa dibaca kasroh kayak huruf-huruf yang begini ini terkadang apa namanya alif hamzah wasal ini bisa dibaca kasroh kapan? Nah, ini ada rumusannya. Ada 7 huruf ini memang harus selalu dibaca kasroh. Ini udah baku nih. Nah, saya tulis ya. Ibnata jadi di sini. Nah, ini huruf bakunya nih. Kalau huruf 7 huruf ini pasti dia harokatnya awalnya pasti jadi kasroh. Ibnu, ibnata, imruun, imroatun, isnani, isnatani, ismun. Nah, ini udah 7 jadi kaidah. Ini 7 huruf ini pasti dibaca kasroh. Dan juga yang perubahan kata tersebut kayak ismu nih, ismuhu, kemudian isma, ismi. Nah, ini tetap pasti dibaca kan perubahan kata daripada ismun ya. Kan ada jadi ismuhu, ismiha. Nah, pasti tetap jadinya kasroh. Ini kaidah yang kedua gitu. Kemudian ini terkadang bisa dibaca domah. Kapan? Ya. Dibaca domah ketika huruf ketiga. Contoh gini. Ini ketika domah kayak huruf gini. Nah, coba ada yang bisa baca nggak? Ini nggak ada kasrohnya, nggak ada harokatnya. Ini cara baca gimana? Itu dulu, ada dulu apa? Udah dulu. Oh, dulu. Ini fi'il amr kumasi saja. Udah dulu. Kita lihat di mananya cara bacanya gampang. Huruf ketiganya ini kan 1, hitung dari sini 1, 2, 3. Kalau huruf ketiganya domah, nah, pasti dia dibaca domah awalnya. Nah, ini rumusnya. Ya. Gitu. Nah,
Bisa juga fi'il amr sulasi, rubai maupun khumasi. Nah, pokoknya kalau huruf ketiganya domah pasti dibaca domah gitu. Ya. Ini kalau dibaca domah. Udkhulu bisilmi kafa udkhulu ila masakinikum. Selagi enggak di wasol. Namun kalau di wasol tetap dia menghilangkan huruf alif gitu. Ini tadi yang sudah kaidah baku ya kasroh. Nah yang ketiga kaidah baku yang ketiga, nah ini tadi sebenarnya di kasroh ya. Ini langsung ke domah. Sebenarnya yang di kasroh ketiga, jadi ketika huruf ketiganya ini fathah atau kasroh. Ya. Ini sebenarnya yang sini ya tadi langsung lewat ke domah. Lagi orang konek. Yang kasrohnya belum dibahas. Ya, fi'il amr sulasi rubai kalau dia dua aja dah. Nah, ini fi'il amr rubai. Ya, mau rubai kayak mau khumasi, mau sulasi. Nah, ini kaidahnya rumusnya apa? Kalau huruf ketiganya berharokat fathah, maka ini pasti awalannya berharokat kasroh. Jadi bacanya apa? Ithab. Nah, sama kalau seandainya huruf ketiganya berharokat kasroh, maka pasti dibaca kasroh. Ihdinas idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, jadi kalau ketemu begini jangan dibacanya ngasal. Kalau ada harokatnya bagaimana ujub. Gitu. Rumusnya gini ya. Ingetin kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh berarti dibaca pasti kasroh. Kalau huruf ketiganya domah pasti awalannya dibaca domah. Paham ya? Agak ribet sih emang. Paham ya? Kalau ada ain kecil nun kecil itu misalnya iya yang alif di bawahnya ada nun. Ah, itu namanya nun ziyadah. Iya. Sama. Dia ya karena dulu gimana ya? Lupa saya. Hah? Dia ada nun kecil. Contohnya di mana ya? Lupa saya. Iya. Nah, itu namanya nun ziyadah ya. Itu apa contohnya Bu ya? Asal lupa. Ada Ustaz? Ada Ustaz ingat Ustaz contohnya ya? Yang pakai nun ziyadah. Ada nun kecil itu di bawah. Ya. Itu baca. Jenis ini ikhlas bukan? Oh iya bisa ikhlas. Wallahu ahadun. Nah, iya kaidahnya. Enggak apa-apa dah. Ngacak ya. Ya. Alhamdulillah. Jangan apa ya. Nah, di sini pasti ada nun ziyadah. Nih. Ya. Kalau di waqaf qul huwallahu ahad. Kalau di wasaf qul huwallahu ahadun lillahus samad. Nah, ini ditambahin nun ziyadah. Bukan dibaca qul huwallahu ahadulillah. Nah, dibaca begitu juga. Ya, tapi salah. Yang benar ada ditambah, ada namanya nun ziyadah.
Ya, bukan dibaca qul huwallahu ahadullah, qul huwallahu ahadulillah. Nah, jadi kalau kata ngaji tajwid kadang jadinya ngarang ya. Ada orang yang kedengarannya kayaknya begitu, qul huwallahu ahadulillah. Padahal yang benar qul huwallahu ahadulillah samad. Gitu. Nah, ini juga sama. Apa hamzah? Apa tadi? Wasol dihilangkan. Masih nyambung juga nih. Tuh. Jadi nggak ada ya. Tetap kalau di wakaf dibaca Allahus Somad. Kalau di wasol qul huwallahu ahadul lahus somad. Ini dihilangkan, ditambahin nun ya diajak. Tuh. Jaga. Malah tentu yang malah menjaga mah. Lagi ngebahas Hamzah ya. 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 Itu namanya apa pun tadi hamzah wasol. Terkadang dia harus dihilangkan dan terkadang kalau diwasol wajib dihilangkan. Kalau nggak diwasol wajib dibaca. Nah, cuma cara baca gimana? Orang-orang ada harokatnya di Quran juga. Nah, ada kaidahnya. Nah, kalau alif lam ta'rif pasti dibaca fathah. Alhamdu, Ar-Rahman, Al-Qari'ah, Alhaqumut Takasur. Gitu. Nah, kalau ini mah karena awalan ya pada tahu karena terbiasa ya gitu. Tapi tetap bingung orang dah harap di sini. Lupa apa yang nulis gitu. Bukan yang nulisnya lupa. Iya. Ya, lihat huruf ketiganya. Kalau di wakaf sebelumnya, kalau dilanjut lagi, ya wajib dihilangkan. Kalau dia berhenti di situ, ya wajib dibaca. Gitu. Kayak misalkan kayak gini ibnu imnata imruatun isan. Gitu. Cuman saya contohnya banyak yang mau hafal di Qurannya. Gitu. Ya, cuman sering ketemu tuh masih kayak udhulu. Nah, itu di surat An-Naml. Itu doang saya ingat kayaknya. Itqalatin namra'atun ya ayyuhan latun udhulu ila masakinikum udhulu. Nah gitu. Namun kalau yang ini udah bagus tuh. Ibnun, ibnatun, imru'un, imru'atun, isnani, isnatani, kemudian ismun, ismuhu, kemudian pokoknya sejenisnya itu lah, ismuhu, isma, isti perubahan katanya itu sebabkan apa tambahan hurufnya, nah, tetap pasti awalnya kasroh. Nah, kemudian ini bisa menjadi dibaca kasroh ketika di huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh. Pasti awalannya dibaca kasroh. Ihdina, ijhab, kemudian kayak apa lagi? Banyak kan contoh-contohnya kayak gitu. Iltaqo. Nggak ada iltaqo, karena iltaqo bukan baca alteko, salah. Kan ada kayak begini nih. Surat apa nih ya? Iltaqo. Ketinggalan naik ke ilmu sarapan. Iya. Ketinggalan. Nah kalau begini ada tulisan begini, ininya orang ada harokatnya, dibacanya apa? Alteko. Hah? Alteko. Nggak tahu, ya pasti bacanya alteko. Karena kita udah tahu kaidahnya, kalau huruf ketiganya fathah,
pasti iltaqo. Nah, ingat ibu, jangan dibaca alteko. Kalau ketiganya paham dia kasroh. Pasti kasroh. Pokoknya ketiganya fathah ataupun kasroh pasti awalannya dibaca kasroh. Ya itu kaitannya. Sampai uli. Ada yang mengambil tuh ada yang males. Huruf ketiga be apa? Ya, itu iltaqo. Kemudian tadi kasroh. Kalau huruf ketiganya doma, nah, ya udah jadi rumus. Pasti dibacanya doma. Udkhulu. Ya. Itu. Kecuali emang huruf yang 7 ini, nah itu udah baku ya, udah pasti itu kasroh. Nah itu sama di agungan juga nggak ada harokatnya, hamzah wasolnya ya. Gitu. Ya, paham ya? Nah, gitu. Pokoknya ya kan cuma 3 harokat, kalau kasroh fathah, kalau fathah doma. Kalau bingung protes banget. Udah ingat ya. Nah, gitu. Ya, misalnya kecil juga tapi insya Allah ada manfaatnya gitu. Jadi orang bingung ini mengapa ini orang ada harokatnya ya? Nah kan bingung itu. Gitu. Apa yang nulis lupa atau gimana? Nah kalau udah tahu, oh ini sengaja memang nggak ditulis harokatnya. Besok. Ya, namanya di situ memang sengaja nggak ditulis karena bisa dibaca 2 bacaan gitu. Tajwidnya ya. Nah, kalau yang mana tadi yang atas Allahu alhamdulillah itu namanya nun ziyadah ya. Ziyadah berarti nun tambahan. Ya. Tambahin. Nah, tetap dia dihilangkan alifnya ya. Alif wasol namanya alif wasol. Nah, ingetin. Kalau alif lam itu namanya alif lam takrif pasti fathah. Gitu. Ya udah itu doang sih sebenarnya kaidah 3 itu doang. Itu. Kalau fil amr baik sulasi, rubai, humasi. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh pasti kasroh. Nah, kalau huruf ketiganya domah pasti domah. Nah gitu. Paham ya? Dan ya udah itu be itu udah pas. Ada yang nanya nggak? Nulisnya lama dia. Kalau udah paham ini gimana lagi ya? Itu. Penting nambah ilmu baru gitu. Pelajaran sorok saya Kalau kita nyimak terus kita pahami, jadi pengen tahu, jadi perasaan ini cepat banget. Dan kalau bingung, ya lama amat lagi. Itu. Cuman cara nyampe juga ya memang ya apa yang kita bisa, yang apa kira-kira orang pahamin. Kalau teorinya apa namanya formal banget ya orang juga bingung baca. Bisa-bisanya be. Bingung udah. Ya kalau apa disuruh nanya-nanya, pasti orang udah mulai ngerti. Gitu. Kalau tanya paham. Nah itu
Ini dua pertanyaan. Orang pengen buru-buru kelar, apa puyeng? Kayak di Arman main apa? Ya. Bukan baca mengaji. Ya, ya kita baca alam taroda ya. Sambil kita taksim baca alam taroda Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, terus. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alam taroda. Ya, ya Al-Fatihah. Ya. 1, 2, 3. Ayat jadi motong lah dan itu. Alam tara kaifa. 1, 2, 3. Sebentar ya, saya pasti dulu. Alam taro kaifa fa, bukan alam taro kai papa ya. Fa fi fu baf. Ada hamas, ada angin yang keluar ya. Fa fi fu baf. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2, 3. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tuh kan panjang. Nah, fa'alanya pendek. Ya justru kenapa sengaja saya harus suruh baca surat, jadi ketahuan itu bacaan kita hafalan. Berarti selama ini kita baca salah. Kalau gini kita iya gue salah. Kalau baca udah pasti benar, kita tahu. Sayang kita baca apa namanya, kalau apa hafalan kita dari kecil salah kita bagi lebih baik. Kalau gini ketahuan, nah, berarti salah ini. Gitu. Nah, gitu. Tadi mau apa panjang? Oh iya. Oh belum nyadar. Taro kaifa ya. Fa'ala pakai ain. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian kita biasain baca huruf ra ya. Kalau huruf ra-nya fathah, dhammah pasti tebal dibaca. Biasain alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Itu sholatnya lupa apa Taro di mana? Kalau dibiasain jadi kelihatannya cakep gitu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Di tinggi apa di atas tebal ra. Ashabil fil. Sama dibedain huruf ha sama huruf ha. Kata kita udah tahu ha itu di sini di depan ha. Kalau ha di dalam ha gitu. Ashabil fil. Nah, dan mata kecil sukunnya kalau kita biasa panjang 6 harokat seimbang. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan beda-beda, yang satu panjangnya 2, yang satu panjangnya 3. Makanya kita punya ukuran sendiri gitu. Sekali Itu apalagi di surat kuliah ya kan. Nah, itu banyak ada majais ya. Majais munfasil. Kuliah terus nah itu kan boleh dibaca 2. Nah,
afdolnya dibaca 4. Ya, itu ada yang terkadang 2, terkadang 3, terkadang 4. Ya, itu tuh majais semua tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu pun majelis ada berapa itu? Banyak. Ya. Pasti baca semua, bukan wajib. Kalau baca mat wajib dalam 1 kali kalimat. Kalau dia 2 kali kalimat. Kalau mau baca 2 ya, stabil gitu. Makanya belajar kita. Rekam ya. Gitu ya? Iya. Takut kita itu belum balik. Ada cengkok. Yang biasanya nyanyi kan ada cengkoknya tuh. Kuliah untuk bulan-bulan. Apalagi ngingetin baca isbah ya. Kenapa dibedain mat tobi'i sama mat jaiz? Ya, bedanya kalau mat tobi'i dia kan ujungnya bukannya alif, jelas. Maka dia gampang bedainnya. Misalkan apa? Banyaklah mat tobi'i apa? Fi, la, fi. Habis itu fi 2, habis itu kof, fi, jelas bacanya 2. Kalau kuliah kalau kita dibaca majais kuliah alif, jadi sama huruf alifnya, makanya abdolnya dibaca mat jais 4 harokat gitu. Biar nggak sama antara alif dengan mat tobiyah tersebut gitu. Dan menjadi wajib kalau dalam 1 kalimat. Ulaika idza jaa nas. Ya, insyaallah ya. Sudah habis. Ya, kita niat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kita amalkan. Maksudnya diamalkan, kita ajarin anak-anak kita, saudara kita, tetangga dan sebagainya, biar ilmu kita jadi manfaat. Ya, insyaallah. Rabbil fa'na bima 'alamtana Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bitta'alumi wa tawassalna bitta'limi antarzuqana wasi'ah antarzuqana amanah. Ya, mudah-mudahan bersama-sama kita bisa amanah sampaikan subhanallah bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.